Pada 25 September 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk kali pertamanya menerima kunjungan Presiden Turki Recep Erdogan di Gedung Putih sejak Trump menjabat sebagai presiden sejak 2019 lalu. Hubungan kedua negara dan kedua pemimpin ini sangat menarik untuk kita amati. Turki memiliki pasang surutnya sendiri dengan Trump karena dukungan solid Turki terhadap Palestina, juga karena hubungan dagang dan hubungan dekat Turki dengan Rusia. Ada beberapa perkembangan menarik terkait pertemuan kedua pemimpin ini, misalnya terkait perdagangan kedua negara, konflik bersenjata di Gaza, Palestina, dan Alutsista. Sebagai informasi, pada Juli 2019, Turki dikeluarkan Amerika Serikat dari program pembelian jet tempur F-35 karena Turki membeli platform S-400 dari Rusia. Ini terjadi pada jilid pertama pemerintahan Trump. Namun menariknya, sekarang Trump bilang bahwa dia sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan Turki membeli jet F-35. Trump mengklaim, "Saya tahu Erdogan menginginkan F-35, dan kami membicarakan soal ini secara sangat serius." Ini ironis dan sangat out of touch dalam beberapa hal, sebab pihak Amerika Serikat tetap merasa jumawa di tengah perkembangan dunia yang multipolar saat ini. Pertama, Turki sedang mengembangkan jet tempur generasi kelimanya sendiri, yaitu Kan. Meskipun produk finalnya dengan mesin buatannya sendiri baru akan benar-benar jadi dalam setidaknya 2 dekade ke depan, namun klaim Trump soal Turki ingin beli F-35 tidaklah masuk akal sebagai fan service domestiknya sendiri. Erdogan dan Turki tentunya tidak sebodoh itu dan ingin mandiri dalam memenuhi kebutuhan alutsistanya sendiri. Selain tidak ingin didikte oleh Amerika Serikat dengan berbagai kebijakan unilateralnya. Ngomong-ngomong, apakah Trump bahkan menyinggung soal pengembalian uang DP Turki sebesar $500 juta yang diambilnya dulu saat membatalkan program F-35AS? Apakah Turki bisa melupakan rasa sakit hati itu semudah membalikkan telapak tangan? Kedua, persaingan produsen alutsista global zaman sekarang sangatlah ketat. Bahkan untuk urusan jet tempur Amerika Serikat seperti F-35 pun semakin memudar pesonanya karena selain urusan teknis yang mengompromikan kedaulatan negara pembelinya, namun juga berkat kebijakan unilateral serta embargo atau sanksi Amerika Serikat yang semena-mena jika suatu negara tidak menuruti keinginannya. Contoh kasus konkretnya adalah Turki, termasuk Indonesia yang kini malah cenderung membeli alutsista buatan negara-negara NATO lain. Pembelian jet tempur yang luar biasa mahal sangatlah panjang urusannya, terutama karena menyangkut kedekatan hubungan kedua negara alias faktor politis. Selain urusan after sales seperti maintenance dan spare part, kita tentunya tidak menginginkan armada jet tempur kita yang dibeli dari Amerika Serikat tidak bisa mengudara cuma karena pemerintah kita dianggap telah melanggar HAM atau mengganggu kepentingan AS karena ada perkembangan penting dalam BRICS. Ketiga, berkat perkembangan teknologi dan strategi militer yang adaptif, wajah berbagai konflik dunia saat ini tidak lagi didominasi oleh kekuatan jet tempur. Dari konflik bersenjata terbaru seperti di Ukraina, dalam 1 dekade belakangan ini perkembangan teknologi dan penjualan drones telah sangat meningkat pesat, dan Turki adalah salah satu pemain utamanya. Drones Bayraktar TB2 buatannya adalah drone tersukses sedunia dengan porsi penjualan pasar global sekitar 65% pada akhir 2024. Nilai ekspornya pada 2024 telah melebihi $1,8 miliar dibandingkan $1,2 miliar pada tahun 2022. Sekretaris Pertahanan AS, Pete Hegseth, menyadari ketinggalan AS soal produksi dan penjualan drones ini. Dia mengatakan dalam sebuah memo, prioritaskan drone seperti peluru dan amunisi ringan dibandingkan pesawat-pesawat mutakhir.
Dalam pertemuan dengan Erdogan, yang luput diberitakan oleh media-media mainstream adalah Trump bahkan menyuruh Erdogan untuk membangun pabrik drones TB2 dan TB3-nya di tanah AS. Trump telah mengendus dan mengakui potensi ekonomi drones buatan Turki, tapi tetap merasa di atas angin, menyuruh-nyuruh Turki dan mengiming-iminginya soal mengizinkan penjualan jet tempur F-35. Jujur saja, itu tampaklah sangat konyol dan tidak masuk akal dalam ilmu negosiasi. Karena Trump hanya mendikte keinginan sepihaknya saja dan melupakan negosiasi kepentingan bersama serta win-win solution. Padahal sudah jelas-jelas leverage Turki tidaklah kecil dengan program Jet Khan dan drones Bayraktarnya. Ya, siapa lu? Mungkin Erdogan berpikir dalam hati. Bayraktar juga sedang mengembangkan jet tempur nirawak pertama Turki, Kizilelma, yang melakukan penerbangan perdananya pada akhir 2022. Awal pekan akhir September ini, Bayraktar Kizilelma menyelesaikan uji terbang bersenjata pertamanya. Uji coba ini dilakukan dengan amunisi Tolun produksi Aselsan. Varian penerus TB2 adalah drone Bayraktar TB3 yang dirancang untuk digunakan pada kapal perang dengan landasan pacu pendek seperti kapal induk pertama Turki. TB3 berhasil menyelesaikan lepas landas dan pendaratan pertamanya di kapal tersebut pada November 2024. TB3 adalah drone tempur pertama di dunia yang memiliki sayap yang dapat dilipat sehingga meningkatkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasinya. UAV taktis TB2 dilengkapi pesawat baling-baling bermesin ganda yang cukup besar untuk membawa rudal yang dapat mencapai target hingga 8 km dengan akurat dan terbang selama lebih dari 24 jam tanpa pengisian bahan bakar. Pada tahun 2024, TB2 adalah drone yang paling banyak diekspor di dunia, mengungguli pesaing dari Israel, Amerika Serikat, dan negara-negara lain. TB2 awalnya menggunakan komponen yang dibuat di AS, Kanada, dan Eropa termasuk Jerman yang mendorong beberapa anggota parlemen di negara-negara NATO seperti Jerman dan AS untuk menyerukan pembatasan transfer teknologi ke Baykar. Namun tahun 2022, 93% komponen TB2 diproduksi secara lokal. Pada bulan Juli 2025 ini, saat menandatangani inisiatif drone Amerika Serikat yang baru, Pete Hegseth menyatakan tingkat keampuhan alutsista tidak akan terhalang oleh pembatasan yang diberlakukan sendiri, terutama dalam hal memanfaatkan teknologi yang kita ciptakan tetapi lambat untuk diterapkan. Pernyataannya menggarisbawahi sebuah kenyataan pahit. Amerika Serikat menciptakan dan memimpin penelitian drone selama beberapa dekade, tetapi karena pembatasan ekspor, penundaan birokrasi, dan proses akuisisi yang lambat, Amerika Serikat kehilangan keunggulannya dan banyak pemain baru, seperti Cina, Turki, dan Ukraina telah mengambil alih inisiatif tersebut. Narasi Hegseth mengembangkan sejarah drone AS. AS mempelopori UAV modern seperti Rheinfire B pada tahun 1960-an dan Predator pada tahun 1990-an. Memimpin penelitian global melalui DARPA dan perusahaan-perusahaan seperti General Atomics. Namun, kontrol ekspor yang ketat, misalnya aturan misil teknologi kontrol, dan proses akuisisi yang lambat telah memungkinkan negara-negara rival seperti Cina dan Tiongkok mendominasi pasar militer komersial dengan biaya lebih rendah. Kini, untuk mengejar ketertinggalannya, AS sedang berupaya berkolaborasi dengan negara-negara top produsen drone seperti Ukraina dan Turki. Ironisnya, Bayraktar berhutang kesuksesannya pada berbagai penelitian drones yang dilakukan universitas-universitas AS pada tahun 1990-an dan awal 2000-an. Selçuk Bayraktar, CTO Baykar, dan pengembang TB2 menyelesaikan gelar masternya di bidang sistem pesawat nirawak di University of Pennsylvania.
Setelah menyelesaikan gelar magisternya, dia melanjutkan studi magister kedua dengan beasiswa di bidang kendali manuver agresif kendaraan utama nirawak di Massachusetts Institute of Technology. Bayraktar kemudian meneliti algoritma kendali penerbangan otomatis untuk sistem helikopter nirawak selama studi doktoralnya di MIT. Setelah menyelesaikan studinya, dia kembali ke Turki dan awalnya memproduksi drones menggunakan sejumlah besar komponen impor dari AS dan Jerman. Sejarah telah kembali ke titik awal dan kini menampar Amerika Serikat.